Selamat datang di podcast ASN Talk, ruang diskusi inspiratif bagi aparatur sipil negara. Saya Hatati, selaku host juga. Hari ini kita akan membahas tema penting, yaitu membangun kesiapsiagaan jalan negara bagi ASN. Semua yang sudah hadir bersama saya, ada empat ASN muda yang luar biasa dan satu narasumber berpengalaman. Mari kita mulai dengan perkenalan singkat. Siap, perkenalkan nama saya Rahmat Hussein Lubis. Saya penempatan di Dijen PSP. Perkenalkan, saya Ayu Kumala dari BRMP Penerapan. Halo, perkenalkan, nama saya Wahyu Aulia, penempatan di BRMP Bengkulu. Perkenalkan Ibu, nama saya Safety dari PSEKP Bogor. Kita mulai ya, diskusinya ya. Siapa yang mau Mungkin saya bertanya dulu? Silakan, Mas Rizky. baik, selamat sore Ibu. Mungkin di sini Selamat saya sore ingin semuanya. Selamat sore. Sore Mbak. siap, selamat sore Mbak Ini Silvi. monggo silakan perkenalan, katanya tak kenal maka tak sayang gitu sih. Oh, saya izin memperkenalkan diri. Saya saat ini sebagai SN di Balai Besar Inseminasi Buatan Losari, Dijen PKH, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tepatnya saya saat ini mengisi jabatan sebagai bendahara penerimaan. Salam kenal Ibu. Monggo, Mas Lubis, kalau mau bertanya silakan dilanjut. Baik, Bu, Ibu atau Mbak yang manggil ya? Mbak Siap saja. Mbak, mungkin di sini saya mau nanya Mbak, kalau selama ini kita tahu kan kalau bela negara ini identik militer gitu, identik militer. Nah, mungkin untuk saya yang baru ya, untuk kami yang baru, sebenarnya bela negara ini untuk ASN itu seperti apa, Mbak? Terima kasih, Mbak. Oh, ya, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya nih, sebetulnya bela negara itu bukan tentang angkat senjata saja. Tapi kan kita sebagai ASN kan tentunya harus menanamkan nilai dan moral Pancasila dalam diri kita. Bagaimana kita bekerja secara berintegritas, secara disiplin, jujur, dan sebagainya, yang itu nanti akan secara tidak langsung akan berdampak dalam maksud dan tujuan dari bela negara itu. Seperti Siap, terima kasih, Mbak, atas penjelasannya. Oke, mungkin ada penanya lain? ya, Mbak, saya mau bertanya. Jadi, ketika kita melayani masyarakat dengan sepenuh hati, apakah itu juga termasuk bentuk bela negara, Mbak? Iya, betul sekali. Kita salah satu salah satu tugas fungsi tupoksi ASN kan melayani masyarakat. Nah, kita menjalankan tugas kita dengan baik, dengan kita melayani masyarakat dengan baik. Nah, itu adalah salah satu wujud bela negara. Gitu. Salah satu bentuk yang harus kita tindakan nyata dalam. Lalu kira-kira strategi apa saja yang bisa diterapkan di instansi masing-masing ini untuk membangun semangat bela negara, Mbak? Oh iya. Dimulai dari hal kecil mungkin yang sudah kita laksanakan itu kan kita tiap Senin atau tiap tanggal 17 kan ada apel pagi. Itu secara rutin membacakan Pancasila. Nah, itu kan setiap unsur di Pancasila itu kan. Terus kemudian juga etika kerja, budaya kerja, SOP yang kita jalankan di dalam pekerjaan, seperti itu. Hal-hal itu tentunya adalah integrasi nilai-nilai dalam upaya negara
menumbuhkan semangat bela negara seperti itu. Dari semua hal-hal yang kita lakukan pekerjaan di kantor itu bisa menumbuhkan semangat bela negara. Baik, terima kasih Mbak. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, izin Mbak, mau bertanya juga. Oh iya, silahkan. Ya. Nah ini Mbak Silvi. Tadi kan kita bahas tentang strategi ya. Strategi Iya. yang bisa diterapkan dalam negara. Sekarang saya mau nanya, ini sebagai kantor terbesar dalam membangun kesiapsiagaan ini, gitu. Tantangannya mungkin kita itu kan bekerja semuanya teratur ya, kalau ASN itu kan kita teratur, kita hidup dalam peraturan, bukan hidup dalam peraturan, makanya kita segala hal yang kita lakukan kan dasarnya harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi nah itu kita itu dari sekian banyak rutinitas birokrasi yang kita kerjakan, nah bisa jadi kita turun nih semangat nasionalismenya karena kita ya udah terlalu kaku dengan apa yang kita kerjakan. Nah, tantangannya itu sih. Jadi kita benar-benar harus menjaga stabilitas emosional kita terhadap jiwa-jiwa nasionalis yang seharusnya memang kita terapkan. Jadi ya di dalam rutinitas birokrasi kita benar-benar harus menjaga bahwa kita benar-benar harus disiplin nih. Kita harus benar-benar berintegritas terhadap apa yang kita laksanakan seperti itu. Karena kan sebetulnya apa yang kita lakukan itu kan menjaga stabilitas sosial juga kan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi jangan sampai terlena dengan segala rutinitas birokrasi yang telah kita laksanakan. Baik, Ibu Silvi izin bertanya. Ini kan tadi Ibu bendahara. Kebetulan saya juga ditempatkan di keuangan. Kalau boleh tahu, sebagai bendahara, bagaimana sih Ibu menerapkan nilai-nilai bela negara di jabatan Ibu, gitu, di instansi tempat Ibu bekerja? Seperti itu. Ya, itu kan bisa kita terapkan dalam segala hal rutinitas pekerjaan kita. Yang pertama tentu kita harus disiplin. Salah satunya dengan datang tepat waktu, itu saja kita sudah menerapkan semangat, menumbuhkan semangat bela negara. Kita disiplin, datang tepat waktu, kemudian kita selalu mengupayakan melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan benar, transparan, sesuai dengan aturan, kemudian jangan sampai terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang penting karena kan namanya di keuangan kan hal-hal seperti itu suap atau bisa jadi ada korupsi dan sebagainya, kan itu hal yang salah satu kemungkinan yang terjadi di keuangan. Jadi kita benar-benar harus berintegritas, disiplin, jujur, kemudian juga bertanggung jawab atas apapun yang kita kerjakan, di mana semua yang kita kerjakan itu harus berdasarkan data dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima Iya, kasih sama-sama. sekali Bu Silvi, sangat membantu kami sebagai calon ASN yang baru. Mungkin Bu sebagai penutup, apakah ada pesan dan saran untuk kami agar bisa selalu menerapkan nilai-nilai bela negara? Oh ya, sebetulnya semua yang saya sampaikan tadi itu dapat dirangkum bahwa hal-hal kunci yang bisa kita terapkan sebagai ASN supaya kita selalu bersemangat dalam bela negara itu, yang pertama yang pasti adalah disiplin. Kan itu tidak hanya nilai bela negara, tapi semua nilai kehidupan itu kan yang pertama kita harus disiplin, kita harus jujur, kemudian bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan,
Kemudian sebagai ASN kita juga harus menghindari yang namanya korupsi, nepotisme, kemudian juga hal-hal yang mungkin ditawarkan oleh pihak luar terhadap kita. Bisa jadi kan ada pihak di luar itu yang menawarkan A, B, C, D, F, G, yang bisa jadi dampak, bisa memfilter dampak bagaimana apapun dampak bisa terjadi baik jangka pendek maupun jangka panjang seperti itu. Jangan lupa juga memegang teguh etika dan budaya kerja. Banyak Bu Sylvie untuk saran dan kitanya. Semoga kita bisa menjadi ASN yang baik, berintegritas, dan bisa berkontribusi lebih buat bangsa dan negara kita. Terima kasih banyak ya Bu Sylvie atas waktunya. Mohon Terima maaf. Iya, kasih, betul Bu. sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak.